Lampu-lampu studio di Kuala Lumpur menyala seperti biasa. Tidak ada perubahan pada tata cahaya. Tidak ada susunan kursi yang dirombak. Kru bergerak dengan ritme yang sudah dihafal. Semua tampak rutin, nyaris membosankan. Di layar monitor, judul acara terpampang netral. Diskusi kebijakan, analisis isu regional, tema yang sudah puluhan kali diangkat dengan wajah berbeda. Di balik ruang kontrol, Farid Zainal, produser senior acara itu, menatap rundown sambil menyeruput kopi yang sudah dingin. Ia sudah 12 tahun bekerja di televisi. Ia tahu persis mana malam yang akan berlalu tanpa jejak dan mana yang berpotensi meninggalkan masalah. Malam ini, menurutnya, termasuk kategori pertama. Rating aman, kata seorang asisten tanpa diminta. Topiknya Indonesia, tapi angle-nya ringan. Farid mengangguk. Ia tidak terlalu tertarik pada isu itu. Penurunan wisatawan dari Indonesia sudah dibahas singkat di rapat redaksi. Kesimpulan awal terdengar nyaman. Fluktuasi biasa, sentimen sementara, dan sedikit drama media sosial. Tidak ada yang menganggapnya berbahaya. Di ruang tunggu tamu, seorang profesor terkenal sedang merapikan jasnya. Wajahnya tenang, bahkan percaya diri. Ia dikenal publik sebagai cendekiawan yang lugas dan berani. Kritiknya sering diarahkan ke luar negeri, dan penonton menyukainya. Narasi semacam itu selalu laku. Beberapa menit sebelum siaran, Farid menerima pesan singkat dari editor berita. Hanya satu baris. Angka wisatawan Indonesia turun lebih tajam dari rilis awal. Farid membaca cepat, lalu mengunci layar ponselnya. Ia tidak mengubah rundown, tidak menunda siaran. Di televisi, perubahan menit terakhir seringkali lebih berbahaya daripada kesalahan data. Kalau dibesar-besarkan, jadi ribut, gumamnya pelan. Hitungan mundur dimulai. 5, 4, 3. Musik pembuka mengalun. Kamera menyapu studio. Pembawa acara tersenyum dengan presisi profesional. Kalimat pembuka mengalir lancar, penuh basa-basi yang menenangkan. Pembahasan dimulai dari konteks umum. Hubungan Malaysia-Indonesia, sejarah panjang sebagai negara serumpun nada jang, aman. Penonton mengangguk, merasa berada di wilayah familiar. Lalu grafik pertama muncul. Angkanya tidak disebutkan penuh. Hanya garis turun, cukup curam untuk menarik perhatian. Tetapi belum cukup untuk membuat studio tegang. Profesor itu mulai berbicara. Suaranya stabil. Analisisnya terdengar mantap. Penurunan wisatawan dianggap sebagai reaksi emosional. Sensitivitas berlebihan. Isu kecil yang dibesar-besarkan. Beberapa penonton tertawa ringan. Kamera menangkap senyum-senyum kecil. Di ruang kontrol, Farid menyilangkan tangan. Ia pernah melihat momen seperti ini ratusan kali. Ketika satu narasi terdengar benar karena terlalu sering diulang, namun ada sesuatu yang membuatnya tidak sepenuhnya nyaman. Di kursi tamu paling ujung, seorang pria asing duduk diam. Tidak ikut tersenyum. Tidak mencatat berlebihan. Ia diperkenalkan sebagai jurnalis asing yang lama tinggal di Asia Tenggara. Kehadirannya awalnya dianggap pelengkap, bukan pusat perhatian. Farid sempat mempertimbangkan untuk memotong jatah bicaranya. Kasih dia waktu sedikit saja, katanya ke operator audio. Jangan sampai diskusi melebar. Di layar, profesor menyelesaikan argumennya dengan percaya diri. Tepuk tangan muncul lebih cepat dari biasanya. Studio terasa ringan, aman. Farid hampir tersenyum lega, lalu pembawa acara menoleh ke tamu asing itu. Bagaimana pandangan Anda? Pria itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tenang, tidak tampak tersinggung, tidak pula tertarik memancing konflik. Ia membuka mulut seolah hendak berkata sesuatu yang biasa. Di ruang kontrol, Farid mencondongkan badan ke depan. Insting lamanya bergetar. Ada momen-momen tertentu di televisi ketika udara berubah tanpa suara. Ketika satu kalimat berpotensi menggeser arah acara dan mungkin lebih dari itu. Lampu studio tetap menyala seperti biasa. Jam dinding tetap berdetak. Tidak ada yang tahu. Malam yang terlihat biasa ini baru saja mendekati titik yang tidak bisa ditarik kembali. Suara pria asing itu tidak meninggi. Tidak ada nada menantang. Ia hanya berbicara seperti seseorang yang terbiasa membaca laporan terlalu lama hingga berhenti terkejut oleh angka. Kalau kita bicara penurunan wisatawan Indonesia, katanya, pertanyaannya bukan kenapa mereka marah. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya penurunan itu? Studio mendadak sunyi. Bukan sunyi dramatis, melainkan sunyi karena semua orang menunggu
Apakah kalimat itu akan berlanjut ke sesuatu yang aman atau justru membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup? Di ruang kontrol, Farid Zainal mengangkat tangan kecil, memberi isyarat ke operator kamera agar tetap wide shot. Ia belum ingin ekspresi wajah para tamu ditangkap terlalu dekat. Pembawa acara mengangguk sopan. Data resmi menyebutkan fluktuasi musiman. Jawabnya cepat, seolah ingin mengunci arah diskusi. Pria itu tersenyum tipis. Saya membaca rilis yang sama, tapi saya juga membaca data bandara. Kalimat itu jatuh pelan, tapi berat. Profesor yang duduk di seberang menyilangkan kaki, masih terlihat tenang. Namun alisnya bergerak sedikit cukup bagi Farid untuk menangkap sinyal perubahan. Di monitor kecil, grafik kedua muncul. Tidak terlalu detail, hanya perbandingan garis 2 tahun terakhir. Satu garis stabil, satu garis menukik lebih tajam dari yang nyaman untuk disebut musiman. Pria asing itu melanjutkan, dalam 6 bulan terakhir, jumlah wisatawan Indonesia yang masuk ke Malaysia turun lebih dari 2 juta perjalanan. Itu bukan variasi kecil, itu keputusan kolektif, kata keputusan menggantung di udara. Di kursi penonton, beberapa kepala mulai menoleh satu sama lain. Tidak ada reaksi keras, tetapi suasana ringan yang tadi terasa aman mulai mengendur. Farid menekan tombol komunikasi internal. Jangan close up dulu, katanya pelan. Biarkan grafik yang bicara. Profesor tertawa kecil, berusaha menjaga ritme. Angka bisa ditafsirkan macam-macam. Media sosial sering membesar-besarkan isu. Kita tidak bisa mengaitkan semuanya ke satu kejadian. Pria asing itu tidak membantah langsung. Ia hanya mengangguk, seolah setuju sebagian. Betul, tapi pariwisata tidak bergerak karena emosi sesaat. Ia bergerak karena rasa nyaman jangka panjang. Kalimat itu terasa berbeda. Bukan tudingan, lebih seperti diagnosis. Di ruang kontrol, Farid mulai merasa perutnya mengeras. Ia membuka pesan dari editor berita yang tadi diabaikannya. Kali ini disertai lampiran grafik mentah. Angkanya lebih buruk dari yang baru saja ditampilkan di layar. Ini bukan buat siaran, gumamnya sendiri. Pembawa acara mencoba mengalihkan. Ia membawa diskusi ke topik lain, nilai tukar, inflasi, tren perjalanan global. Penonton mengikutinya sebentar, namun sesuatu sudah terlanjur berubah. Profesor kembali berbicara. Kali ini lebih defensif. Ia menyebut hubungan historis, kedekatan budaya, serumpun kata-kata yang selama ini selalu berhasil meredam ketegangan. Pria asing itu menunggu sampai kalimat terakhir selesai, lalu berkata pelan, kedekatan justru membuat ekspektasi lebih tinggi. Kalimat itu membuat beberapa penonton terdiam. Farid menghela napas pendek. Ia tahu momen ini. Titik ketika narasi lama mulai kehilangan daya, tetapi belum sepenuhnya runtuh. Produser berpengalaman tahu, disinilah risiko sebenarnya muncul. Jika diskusi dihentikan sekarang, acara akan aman tapi terasa janggal. Jika dibiarkan, arah pembicaraan bisa keluar dari kendali. Farid memilih menunggu. Pria asing itu menambahkan satu kalimat terakhir sebelum pembawa acara memotongnya. Kalau 2 juta orang memilih tidak datang, mungkin mereka tidak sedang marah. Mungkin mereka sedang menjauh. Kata menjauh tidak keras, tapi ia menempel. Lampu studio tetap menyala. Tepuk tangan tidak muncul kali ini. Pembawa acara tersenyum, berusaha mengembalikan ritme, lalu melempar iklan lebih cepat dari jadwal. Di ruang kontrol, Farid menyandarkan punggung ke kursi. Ia tidak tahu kemana arah acara ini akan pergi. Tapi, satu hal sudah jelas baginya sekarang. Malam ini bukan lagi tentang fluktuasi angka. Ini tentang sesuatu yang mulai retak dan semua orang baru menyadarinya saat suara retaknya terdengar di udara. Iklan berjalan lebih lama dari biasanya. Di ruang kontrol, Farid Zainal tidak protes. Ia justru bersyukur jeda itu ada. Beberapa kru saling pandang tanpa bicara. Tidak ada yang menyebut kata krisis, tetapi semua merasakannya. Kalau habis ini kita balik ke topik aman, ujar asisten produser pelan. Rating masih bisa diselamatkan. Farid tidak langsung menjawab. Ia menatap layar monitor yang menampilkan studio kosong, sementara iklan masih tayang. Atau persis. Masalah bukan lagi soal rating. Masalahnya adalah narasi. Narasi lama tentang Indonesia sudah terlalu sering dipakai. Negara tetangga yang emosional, publik yang mudah tersinggung, pasar besar yang akan kembali sendiri setelah gaduh mereda. Narasi itu selalu berhasil karena nyaman, tidak menuntut perubahan sikap, tidak menuntut refleksi. Dan malam ini, narasi itu baru saja disentuh bukan dengan serangan, tetapi dengan data. Lampu studio kembali menyala. Pembawa acara mengambil alih.
dengan senyum yang sedikit lebih kaku dari sebelumnya. Ia melempar pertanyaan ke profesor, memberi ruang aman untuk mengembalikan kendali. Profesor tidak menyia-nyiakannya. Ia berbicara panjang tentang persepsi, tentang bagaimana media sosial memperbesar kesalahan kecil, tentang publik Indonesia yang disebutnya mudah terbawa suasana. Kata-katanya rapi, terstruktur, dan terdengar masuk akal bagi banyak penonton. Beberapa tepuk tangan muncul. Tidak seramai sebelumnya, tapi cukup untuk memberi rasa aman. Di ruang kontrol, Farid hampir mengangguk. Inilah momen ketika acara bisa kembali ke jalurnya. Namun pria asing itu tidak bereaksi seperti sebelumnya. Ia tidak langsung menanggapi. Ia menunggu, membiarkan profesor menyelesaikan argumennya sepenuhnya. Tidak ada interupsi, tidak ada ekspresi sinis. Ketika giliran bicara kembali kepadanya, ia hanya berkata, "Narasi seperti itu sudah ada sejak 10 tahun lalu." Kalimatnya pendek, terlalu pendek untuk dibantah dengan cepat. Profesor tersenyum tipis dan masih relevan. Pertanyaannya, lanjut pria itu, kalau narasi itu benar, kenapa angka ini baru turun sekarang dan turunnya sedalam ini? Farid refleks mengangkat tangan, memberi isyarat agar kamera fokus ke pembicara. Ia tahu ini bukan sekadar adu argumen, ini benturan dua cara melihat dunia. Profesor mulai terlihat tidak sabar. Ia mengulang satu poin yang sering ia gunakan, bahwa Indonesia dan Malaysia punya sejarah panjang gesekan, dan publik Indonesia cenderung reaktif. Pria asing itu mengangguk lagi, lalu berkata dengan nada datar, "Kalau reaksi itu hanya emosional, biasanya cepat reda. Pariwisata akan pulih dalam hitungan minggu. Ini sudah berbulan-bulan." Beberapa penonton mulai gelisah. Kursi bergeser, batu kecil terdengar di sudut studio. Farid membuka data mentah di layar komputernya sendiri. Grafik yang lebih rinci, polanya jelas, penurunan bertahap, konsisten, dan tidak menunjukkan tanda kembali. Ini bukan ledakan emosi, ini pola. Profesor mencoba menggeser topik ke faktor ekonomi global. Harga tiket, kurs mata uang, pria asing itu tidak menolak, tetapi menambahkan satu kalimat yang membuat Farid menelan ludah. Kalau faktor ekonomi yang dominan, katanya, Indonesia seharusnya turun juga ke negara lain. Tapi, data menunjukkan mereka justru naik ke tempat lain. Studio hening lebih lama dari yang nyaman. Farid menyadari bahwa narasi lama mulai kehabisan oksigen. Setiap kali diulang, ia justru memperjelas satu hal, bahwa penjelasan yang mudah tidak lagi cukup. Di kursinya, Profesor menarik napas panjang. Ia tidak kehilangan wibawa, tetapi momentumnya melambat. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat sedang mencari kata, bukan menyampaikannya. Pembawa acara buru-buru masuk, merangkum diskusi dengan bahasa netral. Ia menyebut perbedaan sudut pandang dan perlunya kajian lanjutan. Bahasa aman yang biasa dipakai untuk menutup ketegangan. Farid tahu, penonton di rumah mungkin tidak langsung menyadari apa yang baru saja terjadi. Tidak ada teriakan, tidak ada skandal, tidak ada ledakan emosi. Tapi sesuatu telah bergeser. Narasi yang terlalu lama dipelihara mulai terdengar usang, bukan karena diserang, tetapi karena tidak lagi mampu menjelaskan kenyataan. Dan Farid, dengan pengalaman panjangnya di televisi, tahu satu hal yang jarang salah. Ketika narasi lama mulai retak di siaran langsung, retak itu tidak akan berhenti di studio. Farid Zainal selalu percaya pada satu indikator sederhana untuk membaca suasana studio. Tepuk tangan, bukan seberapa keras bunyinya, tetapi kapan ia muncul. Tepuk tangan yang datang terlalu cepat biasanya bukan tanda setuju, melainkan tanda ingin segera mengakhiri pembicaraan yang mulai tidak nyaman. Dan malam itu, tepuk tangan muncul di waktu yang salah. Begitu profesor menyelesaikan kalimatnya tentang sensitivitas publik dan drama yang dibesar-besarkan, beberapa penonton langsung bertepuk tangan. Tidak menunggu moderator, tidak menunggu tanggapan. Tepuk tangan pendek, cepat, seperti refleks. Farid menatap monitor dengan dahi berkerut. Ia mengenal pola itu. Tepuk tangan seperti ini bukan karena argumen banner-banner meyakinkan, tetapi karena memberi rasa aman. Kalimat profesor mengembalikan penonton ke posisi lama. Kita tidak salah, masalah ada di luar. Di kursinya, profesor tampak puas. Senyum kecil muncul, nyaris tak terlihat, tetapi cukup jelas bagi kamera yang menangkap sudut wajahnya. Ia bersandar sedikit ke belakang, tanda seseorang yang merasa telah menutup satu putaran debat. Pembawa acara ikut tersenyum.
Ia tahu momen ini saat yang tepat untuk berpindah topik, menyelamatkan alur, dan membawa diskusi kembali ke jalur yang familiar. Namun Farid tidak memberi isyarat jeda. Ia menahan iklan. Ia membiarkan kamera tetap menyala. Di kursi ujung, pria asing itu tidak ikut bertepuk tangan. Tangannya tetap di pangkuan. Wajahnya tidak menunjukkan kekecewaan, juga tidak tertantang. Ia hanya menatap penonton sejenak, lalu kembali ke moderator. Tepuk tangan mereda lebih cepat dari biasanya. Tidak bergema, tidak menular. Moderator, dengan refleks yang terlatih, bertanya, "Anda tampak ingin menambahkan sesuatu?" Farid menahan napas. Pria itu menjawab tanpa tergesa. "Saya hanya ingin memastikan satu hal," katanya. "Apakah kita sedang membahas kenyamanan narasi atau kenyataan di lapangan?" Kalimat itu memukul lebih keras daripada data. Studio kembali sunyi. Kali ini lebih dalam. Tepuk tangan tadi terasa janggal, seolah datang dari tempat yang salah. Profesor mengubah posisi duduk. Ia mencondongkan badan ke depan, mencoba mengambil alih ruang diskusi. "Kenyataan di lapangan selalu kompleks," katanya. "Tidak bisa direduksi ke satu insiden atau simbol." Pria itu mengangguk pelan. "Saya setuju. Justru karena itu, menyederhanakan semuanya ke emosi juga bentuk reduksi." Farid melihat grafik di monitor studio. Garis penurunan masih terpampang. Tenang, tidak emosional. Angka-angka itu tidak bertepuk tangan. Mereka tidak butuh persetujuan. Di antara penonton, beberapa wajah mulai menunjukkan kebingungan. Tepuk tangan tadi tidak memberi kelegaan seperti yang diharapkan. Ada jeda psikologis, ruang kosong tempat pertanyaan mulai muncul. Moderator mencoba menengahi, tetapi ritmenya sudah berubah. Percakapan tidak lagi mengalir mulus. Setiap kalimat terasa diperiksa, ditimbang, bukan sekadar diterima. Farid menyadari satu hal yang jarang terjadi di siaran langsung. Tepuk tangan gagal mengunci narasi. Biasanya, begitu penonton bertepuk tangan, arah diskusi selesai. Malam ini, tepuk tangan justru memperjelas retakan. Ia datang terlalu cepat, sebelum pertanyaan penting dijawab. Di ruang kontrol, Farid membuka catatan kecil di mejanya. Ia tidak menulis rundown. Ia menulis satu kata saja, prematur. Bukan hanya tepuk tangan itu. Seluruh rasa percaya diri yang tadi memenuhi studio mulai terasa prematur, dan Farid tahu, setelah titik ini, acara tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Farid Zainal memperhatikan pria asing itu lebih saksama sekarang. Bukan dari apa yang ia katakan, tetapi dari bagaimana ia mengatakannya. Tidak ada gestur besar, tidak ada nada menantang, tidak ada usaha mencuri panggung. Ia berbicara seperti seseorang yang tidak punya kepentingan untuk menang. Itu yang membuatnya berbahaya. Dalam dunia televisi, tamu biasanya terbagi dua. Mereka yang ingin terlihat pintar, dan mereka yang ingin terlihat benar. Pria ini tampaknya tidak tertarik pada keduanya. Ia berbicara seperlunya, lalu diam, memberi ruang agar orang lain bereaksi terhadap kalimatnya sendiri. Profesor kembali mengambil giliran. Ia berbicara lebih panjang, kali ini dengan nada yang sedikit lebih teknis. Grafik global, tren regional, pola pasca pandemi. Argumennya rapih, akademis, dan sulit dibantah secara langsung. Penonton kembali tenang. Farid hampir merasa lega sampai ia melihat pria asing itu menurunkan pandangan ke layar grafik, lalu mengangkat kepala perlahan. "Boleh saya menambahkan satu konteks kecil?" tanyanya sopan. Moderator mengangguk. Farid tidak menghentikannya. "Kita sering bicara seolah wisatawan itu hanya angka kata pria itu. Padahal mereka adalah individu yang membuat keputusan berulang. Datang atau tidak datang, kembali atau tidak kembali." Ia berhenti sebentar, memberi jeda yang tidak lazim di televisi. Dan keputusan yang diambil berjuta-juta kali, biasanya punya pola. Kalimat itu tidak menyerang siapapun, tapi langsung menggeser titik berat diskusi. Profesor tersenyum tipis. "Pola itu bisa dibentuk oleh banyak faktor." "Tentu," jawab pria itu. "Tapi faktor yang paling konsisten adalah rasa dihormati." Farid merasakan suasana studio mengeras lagi. Kata itu dihormati tidak muncul sejak awal acara. Semua orang bicara tentang ekonomi, emosi, dan persepsi. Tidak ada yang menyentuh wilayah itu. Profesor mencoba tertawa kecil. "Kita negara serumpun, rasa hormat itu sudah ada." Pria asing itu tidak membantah. Ia hanya berkata, justru karena serumpun, toleransi terhadap simbol jauh lebih rendah. Beberapa penonton menarik napas bersamaan. Farid meraih headsetnya. "Zoom sedikit," katanya ke operator kamera. "Tangkap ekspresi." Di layar,
Wajah profesor tampak lebih kaku dari sebelumnya. Ia masih tenang, tetapi bukan tenang yang nyaman. Ini tenang yang sedang menahan sesuatu. Moderator mencoba memotong, menyederhanakan. Ia mengajak diskusi kembali ke soal teknis pariwisata, harga tiket, promosi, infrastruktur, namun percakapan sudah terlanjur bergerak. Pria asing itu menambahkan satu kalimat terakhir, nyaris seperti catatan kaki. Di industri apapun, ketika pelanggan diam-diam berhenti datang, biasanya mereka sudah lama berhenti berharap. Farid menelan ludah. Kalimat itu tidak ditujukan pada siapapun secara langsung, tapi ia terasa seperti cermin yang diletakkan di tengah studio. Tidak memaksa siapapun bercermin, tetapi tidak bisa diabaikan. Di ruang kontrol, seorang kru berbisik, "Dia ini siapa sebenarnya?" Farid tidak menjawab. Ia sendiri belum tahu. Yang ia tahu, pria ini tidak datang untuk berdebat. Ia datang untuk mengubah titik tanya. Dan dalam televisi, orang yang mengubah pertanyaan jauh lebih berbahaya daripada orang yang mencoba menjawabnya. Lampu studio tetap menyala. Waktu siaran terus berjalan. Namun, Farid menyadari satu hal dengan jelas sekarang. Konfirmasi tidak lagi menjadi tujuan acara ini. Yang tersisa hanyalah upaya untuk mengendalikan dampak dari ketenangan seseorang yang terlalu terukur untuk dipatahkan. Farid Zainal mulai merasakan waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Detik di jam dinding studio terasa lebih panjang, seolah setiap detik membawa potensi kesalahan yang tidak bisa diperbaiki setelah siaran berakhir. Ia melirik countdown segmen berikutnya. Masih cukup waktu. Terlalu cukup. Justru, moderator mencoba menarik napas panjang dan merapikan alur. Baik, sebelum kita lanjut, katanya dengan nada netral, mungkin kita bisa simpulkan bahwa isu ini kompleks dan kalimat itu tidak pernah selesai. Pria asing itu mengangkat tangan sedikit, sopan, nyaris ragu. Gerakannya kecil, tapi cukup untuk membuat kamera menangkapnya. Farid mengumpat pelan di dalam hati. Ia tahu, begitu kamera bergerak, ruang bicara terbuka lagi. "Maaf," kata pria itu. "Saya hanya ingin memastikan satu hal sebelum kita menyederhanakan." Studio menahan napas. Profesor menoleh cepat, jelas tidak menyukai arah percakapan yang kembali melebar. Namun moderator sudah terlanjur memberi isyarat. "Apa itu?" "Ianya." Pria itu menatap lurus ke depan. Tidak ke profesor, tidak ke kamera. Seolah berbicara kepada ruangan itu sendiri. Apakah kita sedang mencari alasan agar merasa tidak perlu berubah? Atau sedang mencoba memahami kenapa orang lain memilih pergi? Kalimat itu jatuh tanpa tekanan. Tidak ada nada menggurui. Justru karena itu, dampaknya terasa lebih kuat. Di ruang kontrol, Farid berdiri setengah. Tangannya refleks menuju tombol jeda iklan, lalu berhenti. Jika ia memotong sekarang, semua akan terlihat terlalu jelas. Terlalu defensif. Profesor tertawa kecil, kali ini terdengar kering. "Itu pertanyaan yang filosofis," katanya. "Kita bicara kebijakan publik, bukan perasaan." Pria asing itu mengangguk pelan. Kebijakan publik selalu berakhir di perasaan. Terutama ketika menyentuh simbol, kata simbol menggantung di udara. Tidak ada yang langsung bereaksi. Namun Farid melihat perubahan kecil di wajah penonton. Beberapa orang mengernyit, beberapa lainnya duduk lebih tegak. Moderator mencoba menyela. "Simbol yang Anda maksud?" Pria itu tidak menyebutkan apapun secara eksplisit. Ia hanya berkata, hal-hal kecil yang dianggap sepele di satu sisi, seringkali membawa beban sejarah di sisi lain. Studio benar-benar hening sekarang. Tidak ada batuk, tidak ada geseran kursi. Bahkan, suara pendingin ruangan terasa lebih jelas dari biasanya. Farid menatap monitor. Grafik penurunan wisatawan masih berada di sudut layar, seperti saksi bisu, tidak berkedip, tidak berubah, hanya ada. Profesor membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia terlihat sedang memilih kata. Ini pertama kalinya malam itu ia kehilangan alur cepatnya. Moderator merasakan ketegangan itu. Ia mencoba mengakhiri segmen dengan transisi halus. "Baik, kita akan kembali setelah jeda. Boleh satu kalimat saja?" Potong pria asing itu, masih dengan nada sopan. Farid hampir berteriak agar suara itu diputus. Tapi ia tidak melakukannya. Ada sesuatu dalam kalimat-kalimat pria ini yang justru membuat pemotongan terasa seperti pengakuan kalah. "Satu kalimat," kata moderator, ragu. Pria itu berkata pelan. "Ketika orang berhenti datang tanpa berteriak, itu bukan karena mereka sensitif. Itu karena mereka sudah berhenti berharap untuk didengar." Tidak ada reaksi langsung.
Tidak ada tepuk tangan, tidak ada seruan protes. Hanya keheningan yang berat. Seperti ruangan yang tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Lampu studio tetap menyala. Kamera perlahan menjauh. Musik jeda akhirnya masuk. Terdengar hampir tidak pada tempatnya. Di ruang kontrol, Farid duduk kembali perlahan. Tangannya gemetar sedikit. Meski ia berusaha menyembunyikannya, ia tahu kalimat itu akan dipotong, dikutip, dan dibagikan. Tidak bisa dicegah. Malam ini, untuk pertama kalinya, diskusi tidak lagi berada di bawah kendali struktur acara. Satu kalimat sederhana telah menghentikan ruangan dan mungkin membuka percakapan yang jauh lebih panjang dari durasi siaran mereka. Segmen berikutnya dibuka dengan suasana yang berbeda. Senyum pembawa acara masih ada, tetapi tidak lagi terasa ringan. Kata-kata pembuka dirangkai lebih hati-hati, seolah setiap suku kata perlu diperiksa sebelum dilepas ke udara. Di ruang kontrol, Farid Zainal akhirnya melakukan sesuatu yang sejak awal ia tahan. Ia memberi isyarat agar grafik lengkap ditampilkan, bukan versi ringkas, bukan versi yang sudah dibulatkan. Grafik menta. Garis di layar bergerak perlahan, dari kiri ke kanan, lalu jatuh. Bukan jatuh tiba-tiba, melainkan turun konsisten, bulan demi bulan. Angkanya kecil di awal, lalu membesar, hingga akhirnya mencapai satu titik yang sulit diabaikan. 2 juta perjalanan, tidak ada suara dari penonton. Tidak ada reaksi spontan. Angka sebesar itu tidak butuh komentar untuk terasa berat. Profesor menatap layar lebih lama dari sebelumnya. Ia tidak langsung bicara. Ini bukan angka yang bisa dipatahkan dengan retorika singkat. Moderator akhirnya bertanya, apakah ini berarti kita menghadapi masalah struktural? Pertanyaan itu sendiri sudah merupakan pengakuan bahwa diskusi telah bergeser. Pria asing itu tidak menjawab cepat. Ia menunggu profesor terlebih dulu, bukan karena sopan santun, tetapi karena ia tahu beban kini ada di sisi lain. Profesor menarik napas. Angka sebesar ini, katanya perlahan, tidak bisa dijelaskan oleh satu faktor. Tidak ada yang membantah. Namun, lanjutnya, kita juga tidak bisa menyimpulkan niat kolektif tanpa bukti langsung. Pria asing itu akhirnya bicara. Justru angka ini adalah bukti langsung. Katanya tenang. Pariwisata tidak seperti pasar saham. Orang tidak pergi atau datang karena rumor satu hari. Mereka bergerak berdasarkan pengalaman yang terakumulasi. Farid melihat penonton mulai mencatat di ponsel mereka. Beberapa tidak lagi menatap studio, melainkan layar kecil di tangan masing-masing. Ia tahu apa artinya. Kutipan sudah mulai keluar. Profesor mencoba pendekatan lain. Ia menyebut promosi yang kurang agresif, perubahan preferensi wisata, dan kompetisi regional. Daftar alasan yang terdengar masuk akal jika berdiri sendiri. Pria asing itu tidak menolak. Ia hanya menambahkan, menariknya, Indonesia justru meningkatkan kunjungan ke negara-negara dengan jarak lebih jauh dan biaya lebih mahal. Kamera menangkap alis profesor yang terangkat sesaat. Farid mengetuk meja pelan. Itu fakta yang ia baca di laporan editor sore tadi. Ia sengaja tidak memasukkannya ke rundown. Sekarang, fakta itu muncul juga. Moderator menelan ludah kecil sebelum bertanya. Artinya, ini bukan soal biaya. Bukan terutama, jawab pria itu. Ini soal pilihan. Kata pilihan terasa lebih tajam dari emosi. Ia mengandaikan kehendak, kesadaran, keputusan yang diambil berulang kali oleh jutaan orang tanpa koordinator, tanpa seruan publik, tanpa protes terbuka. Farid menyadari sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam pelatihan produksi televisi. Krisis paling berbahaya bukan yang datang dengan teriakan, tetapi yang datang dengan sunyi. Di kursinya, Profesor kini berbicara lebih pelan. Ia tidak lagi mencoba menutup diskusi, tetapi mengelola kerusakan. Nada suaranya berubah, dari yakin menjadi defensif. Di layar, grafik tetap ada. Tidak bergerak, tidak memihak, tidak memberi ruang kompromi. 2 juta orang tidak menghilang secara kebetulan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Farid tahu bahwa angka-angka ini tidak akan berhenti di studio. Mereka akan keluar, hidup sendiri, dan memaksa banyak orang termasuk dirinya mengajukan pertanyaan yang selama ini dihindari. Kemana 2 juta itu pergi? Mungkin bisa diperdebatkan. Kenapa mereka pergi? Malam ini, mulai terasa terlalu jelas untuk terus disangkal. Farid Zainal tahu persis kemana arah pembicaraan ini akan bergerak. Ia sudah melihatnya berkali-kali di ruang redaksi. Ketika angka tidak lagi bisa dipelintir,
diskusi akan mencari pelarian, biasanya ke arah insiden tunggal yang dianggap terlalu kecil untuk membawa dampak besar. Profesor mengawali pelarian itu dengan hati-hati. Kita juga perlu proporsional, katanya. Tidak semua penurunan bisa dikaitkan dengan satu kejadian simbolik. Kesalahan kecil bisa terjadi di mana saja. Kata kesalahan kecil melayang di udara. Moderator menangkapnya dan segera menindaklanjuti. Anda merujuk pada insiden bendera. Nama insiden itu tidak disebutkan secara langsung. Namun semua orang di studio tahu maksudnya. Di layar, tanpa aba-aba, gambar arsip muncul. Sebuah acara olahraga internasional, parade pembuka. Di antara deretan bendera, satu gambar tertangkap kamera lebih lama dari yang seharusnya. Bendera Indonesia terbalik. Beberapa penonton menghela napas. Beberapa lainnya bergeser tidak nyaman di kursi. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang mengejek. Insiden itu sudah terlalu sering dibicarakan untuk memancing emosi baru. Profesor mengangkat bahu ringan. Itu jelas kelalaian teknis, bukan niat. Dan sudah ada permintaan maaf. Pria asing itu tidak langsung menjawab. Ia menatap layar sebentar, lalu berkata, "Benar, itu kelalaian." Ia berhenti sejenak. Pertanyaannya bukan apakah niatnya jahat. Pertanyaannya, bagaimana respon setelahnya? Farid merasa tengkuknya mengeras. Ia tahu, ini wilayah berbahaya. Bukan karena tudingannya, tetapi karena fokusnya bergeser dari niat ke persepsi. Moderator mencoba menjaga nada. Responsnya sudah dilakukan secara resmi. "Ya," jawab pria itu. Tetapi respons resmi dan rasa dihormati tidak selalu berjalan beriringan. Studio kembali senyap. Profesor menyela kali ini lebih cepat. Kita tidak bisa terus hidup dalam beban simbol. Negara modern harus rasional. Pria asing itu mengangguk. Simbol memang tidak rasional. Tapi identitas juga bukan proyek rasional. Farid melihat grafik wisatawan di sudut layar masih belum diturunkan. Dua isu yang sebelumnya dipisahkan kini mulai saling mendekat. Angka dan simbol. Keputusan dan perasaan. Beberapa penonton mulai mengangguk pelan. Bukan tanda setuju mutlak, tetapi tanda pengakuan bahwa isu ini tidak sesederhana yang ingin ditutup. Pria asing itu melanjutkan dengan nada yang tetap terukur. Jika insiden itu berdiri sendiri, dampaknya akan singkat. Yang membuatnya berat adalah ketika ia jatuh di atas tumpukan pengalaman serupa. Profesor menarik napas panjang. Anda menyiratkan pola. Saya menyebut akumulasi. Jawab pria itu cepat. Farid menekan tombol komunikasi ke editor berita. Cari liputan internasional soal insiden itu, bisiknya. Yang dari luar negeri. Beberapa detik kemudian, judul-judul berita asing mulai muncul di layar kecil di ruang kontrol. Nada mereka berbeda. Tidak menyebut kelalaian ringan. Tidak menyederhanakan. Di studio, kamera menyorot wajah penonton. Tidak ada kemarahan. Yang ada justru ekspresi berpikir ulang. Farid menyadari satu hal yang jarang terjadi di televisi. Insiden yang selama ini dianggap sepele, mulai kehilangan statusnya sebagai pengalih isu. Ia tidak lagi berdiri sendiri. Ia kini terhubung dengan angka, pola, dan pilihan jutaan orang. Kesalahan yang dianggap kecil hanya kecil jika berdiri sendiri. Malam ini, ia berdiri di tengah peta yang jauh lebih besar. Dan peta itu mulai terbuka. Satu lapisan demi satu, tanpa teriakan, hanya dengan ketegangan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Farid Zainal menatap layar kecil di ruang kontrol ketika judul-judul asing mulai bermunculan. Bukan dari media yang biasa ia pantau setiap hari, melainkan dari jaringan internasional yang jarang memberi perhatian pada isu regional Asia Tenggara. Nada mereka tidak netral. Tidak ada frasa human error. Tidak ada kata technical mishap. Yang muncul justru istilah seperti diplomatic sensitivity, national symbol, dan regional backlash. Farid menjernit. Ia sudah cukup lama bekerja di televisi untuk tahu bahwa ketika media luar negeri memakai bahasa seperti itu, isu tersebut telah keluar dari ruang domestik. Dan ketika isu keluar, kendali narasi hampir selalu hilang. Di studio, moderator masih berusaha menjaga agar diskusi tetap berada di kerangka nasional. Perlu diingat, katanya, setiap negara pernah melakukan kesalahan simbolik. Dunia memakluminya. Pria asing itu mengangkat pandangan. Dunia mungkin memaklumi, katanya pelan. Tetapi yang terdampak langsung jarang memaklumi dengan cara yang sama. Profesor tampak tidak nyaman. Ia meraih gelas air, meminumnya cepat. Media internasional suka melebih-lebihkan, ujarnya. Mereka tidak paham konteks lokal.
Kalimat itu terdengar akrab. Terlalu akrab, pria asing itu tidak menyanggah. Ia justru berkata, "Benar, tapi wisatawan tidak membuat keputusan berdasarkan konteks lokal. Mereka membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan dari kejauhan." Farid menghela napas pelan. Ini bukan lagi debat tentang benar atau salah. Ini tentang bagaimana sesuatu terlihat dan siapa yang berhak menentukan makna. Moderator mencoba pendekatan lain. Apakah menurut Anda ini murni soal simbol? Bukan faktor ekonomi sama sekali? Pria asing itu menggeleng. Ini jarang murni soal apapun, tapi simbol adalah pemicu yang paling mudah diingat. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dan yang mudah diingat biasanya lebih berpengaruh daripada yang rasional. Di ruang kontrol, Farid melihat pesan masuk dari redaksi digital. Potongan klip dari siaran mereka mulai beredar. Bukan bagian awal, bukan tepuk tangan, yang dibagikan justru kalimat-kalimat tenang dari pria asing itu. Judul sementara sudah muncul di media sosial. Bukan marah, tapi menjauh. Farid tahu, judul seperti itu hidup lebih lama daripada klarifikasi apapun. Profesor kembali berbicara, suaranya kini lebih berhati-hati. Kita juga harus bertanya, apakah reaksi Indonesia proporsional? Pria asing itu menjawab tanpa emosi. Tidak ada reaksi yang diumumkan, tidak ada boikot resmi, tidak ada seruan publik. Ia menatap kamera sesaat. Yang ada hanya pilihan individu. Itu sebabnya ini sulit ditangani. Studio kembali hening. Tidak tegang seperti sebelumnya, tetapi berat. Seolah semua orang di ruangan itu mulai memahami bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan satu pernyataan atau satu permintaan maaf. Farid memandang layar besar yang menampilkan grafik wisatawan berdampingan dengan judul berita asing. Dua hal yang awalnya terpisah, kini berdiri berdampingan tanpa bisa dipisahkan. Ia menyadari satu hal yang membuatnya gelisah. Malaysia mungkin merasa telah menjelaskan segalanya kepada dirinya sendiri. Tetapi dunia sedang membentuk cerita lain tanpa menunggu penjelasan itu selesai. Dan ketika cerita dunia sudah terbentuk, membalikan arahnya bukan lagi soal siapa yang benar, melainkan siapa yang bersedia berubah lebih dulu. Lampu studio masih menyala, siaran masih berjalan. Namun Farid tahu, sejak judul-judul itu muncul, diskusi ini tidak lagi sepenuhnya milik mereka. Dunia sudah ikut duduk di dalam ruangan. Farid Zainal merasakan perubahan suasana itu bahkan sebelum moderator mengucapkannya. Diskusi tidak lagi bergerak di permukaan data dan grafik. Ia turun ke wilayah yang jauh lebih sensitif, wilayah yang jarang disentuh televisi tanpa perhitungan matang. Simbol, moderator berhati-hati memilih kata. Bendera, katanya akhirnya, seringkali dianggap hanya kain, tapi reaksi terhadapnya bisa sangat emosional. Kalimat itu dimaksudkan sebagai penenang, namun justru menjadi pembuka. Pria asing itu mengangguk pelan. Di ruang diplomasi, bendera memang kain, katanya. Di ruang ingatan, ia adalah sejarah. Studio terdiam lagi. Tidak ada yang menyela, bahkan profesor menunggu kalimat berikutnya. Pria itu melanjutkan dengan nada yang tetap datar. Bagi banyak orang Indonesia, bendera bukan simbol negara modern saja. Ia adalah penanda luka lama penjajahan, pengorbanan, dan perjuangan untuk diakui setara. Farid menatap layar. Ia melihat beberapa penonton menahan napas, seolah baru menyadari bahwa diskusi ini telah melangkah terlalu jauh untuk sekadar acara malam. Profesor akhirnya bicara. Tapi apakah pantas satu insiden simbolik membawa dampak ekonomi sebesar ini? Pertanyaan itu tidak terdengar menyerang, melainkan jujur. Dan justru karena itu, jawabannya terasa berat. Pria asing itu tidak langsung menjawab. Ia memberi jeda, membiarkan pertanyaan itu menggantung. Kalau insiden itu berdiri sendiri, katanya kemudian, dampaknya akan kecil. Tapi ketika ia menumpuk di atas penggelaman-penggelaman sebelumnya, ia menjadi titik. Titik apa? Tanya moderator. Titik berhenti. Jawabnya singkat. Farid merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Kata itu tidak dramatis, tapi tepat. Bukan ledakan, bukan protes, hanya berhenti. Profesor tampak memikirkan jawabannya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak langsung mengisi ruang kosong. Di layar kecil ruang kontrol, Farid melihat pesan lain dari editor digital. Komentar warganet mulai bermunculan. Tidak agresif, tidak marah. Banyak yang hanya berkata, "Kami lelah dijelaskan." Itu lebih berbahaya daripada kemarahan. Moderator mencoba menyimpulkan.
Apakah ini berarti hubungan dua negara terganggu? Pria asing itu menggeleng. Hubungan negara mungkin baik. Hubungan dengan publik berbeda. Ia menatap kamera bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat. Pariwisata hidup dari perasaan aman dan dihargai, bukan dari pernyataan resmi. Farid menyandarkan punggungnya. Selama ini, televisi selalu percaya bahwa klarifikasi adalah akhir dari masalah. Malam ini, ia melihat batas dari kepercayaan itu. Simbol memang bisa dianggap kain selama tidak disentuh oleh ingatan kolektif. Begitu disentuh, ia berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi mampu menggerakkan jutaan keputusan kecil. Dan Farid tahu, diskusi ini telah menyeberang dari wilayah nyaman. Mereka tidak lagi membahas apa yang salah. Mereka mulai menyentuh mengapa penjelasan tidak lagi cukup. Di televisi, itu adalah titik yang paling sulit dikendalikan. Farid Zainal mengira arah diskusi akan mulai melandai. Biasanya, setelah simbol dibedah, acara masuk fase penutup yang aman. Namun kali ini, sesuatu yang tidak ada di rundown justru muncul dari tempat yang paling tidak ia perhitungkan. Barisan penonton. Moderator melirik kartu di tangannya, lalu menatap kamera. Kami membuka satu sesi singkat, katanya. Jika ada penonton yang ingin menanggapi, Farid mengangkat kepala cepat. Ia tidak memberi aba-aba itu, namun menolak sekarang akan terlihat aneh. Seorang pemuda berdiri di barisan tengah. Tubuhnya kurus. Ransel kecil tergantung di kaki kursi. Wajahnya tegang, tetapi matanya menyala. Kru memberikan mikrofon. Sebutkan nama Anda, kata moderator. Amir, jawabnya singkat. Mahasiswa, tidak ada titel, tidak ada afiliasi. Justru itu yang membuat Farid semakin waspada. Amir menarik napas sebelum berbicara. Saya sering dengar di TV bahwa Indonesia sensitif, bahwa mereka mudah tersinggung. Tapi saya mau tanya satu hal sederhana, Studio Enin. Kalau orang berhenti datang tanpa ribut, tanpa boikot, tanpa marah di media sosial, apa itu masih bisa disebut sensitif? Beberapa kepala menoleh cepat. Pertanyaan itu datang dari arah yang salah, bukan dari tamu. Bukan dari data, tapi dari penonton. Profesor tersenyum, mencoba meredakan. Itu perspektif yang menarik. Tapi Amir melanjutkan. Suaranya kini lebih stabil. Saya punya sepupu di Johor. Mereka kerja di pariwisata. Sekarang jam kerjanya dipotong, katanya. Tamu Indonesia jarang kembali. Farid menatap monitor. Kamera menangkap wajah Amir dengan jelas. Tidak marah, tidak menuduh, hanya menyampaikan sesuatu yang ia lihat sendiri. Kalau ini hanya soal emosi, lanjut Amir, kenapa yang kena justru pekerja kita sendiri? Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, yang terdengar hanya keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Moderator terlihat ragu untuk memotong. Ia menoleh sekilas ke ruang kontrol. Farid tidak memberi isyarat apapun. Untuk pertama kalinya malam itu, ia memilih membiarkan sesuatu berjalan tanpa kendali. Pria asing itu menatap Amir, lalu mengangguk pelan. Ia tidak menyela, tidak mengambil alih, memberi ruang. Profesor kini berbicara lebih hati-hati. Isu pariwisata memang berdampak luas, tapi kita juga harus menjaga hubungan baik. Justru itu, potong Amir dengan sopan. Hubungan baik kan bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang mau mendengar. Kalimat itu sederhana, terlalu sederhana untuk dibantah dengan teori. Farid merasakan tenggorokannya mengering. Ini bukan lagi debat elit. Ini percakapan yang merembes ke tingkat yang tidak bisa disunting dengan mudah. Moderator akhirnya menutup sesi penonton, tetapi kerusakan atau mungkin pembukaan sudah terjadi. Narasi tidak lagi dimonopoli oleh mereka yang duduk di kursi tamu. Amir duduk kembali. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak terlihat puas. Ia terlihat lega, seolah baru saja mengatakan sesuatu yang lama ia simpan. Di ruang kontrol, Farid mencatat waktu. Klip ini akan beredar bukan karena dramatis, tetapi karena terasa jujur. Ia menyadari satu hal yang membuatnya tidak tenang. Ketika suara dari barisan belakang mulai terdengar masuk akal, televisi berhenti menjadi panggung dan berubah menjadi cermin. Dan cermin jarang disukai, terutama ketika ia memantulkan hal-hal yang selama ini sengaja diabaikan. Amir duduk kembali di kursinya, dan studio mencoba bernapas lagi. Moderator meluruskan kertas catatan, seolah kerapian fisik bisa mengembalikan kendali. Kamera berpindah sudut, menjauh dari penonton, kembali ke meja tamu. Farid Zainal mengira momen itu akan ditutup cepat, namun ia lupa satu hal.
Ketika percakapan sudah menyentuh kehidupan sehari-hari, simbol-simbol besar menjadi rapuh oleh hal-hal kecil. Profesor mengangkat tangannya sedikit. Saya menghargai pandangan adik tadi, katanya. Tetapi kita juga perlu realistis. Kita terlalu sering membesarkan peran Indonesia dalam kehidupan ekonomi kita. Kalimat itu terdengar rasional, aman, nyaris teknokratis. Pria asing itu tidak langsung merespons. Ia menoleh ke arah Amir sebentar, lalu kembali ke meja. Bolehkah saya mengajukan contoh yang sangat sederhana? Tanyanya. Moderator mengangguk. Meski wajahnya menunjukkan kewaspadaan, pria itu mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Bukan ponsel mewah. Layarnya sudah sedikit tergores. Ia menyalakannya dan mengangkatnya sedikit, cukup agar kamera menangkap gerakannya. Ini ponsel saya, katanya. Dirakit di Malaysia. Saya membelinya dengan bangga. Profesor tersenyum tipis, seolah contoh itu akan menguntungkannya. Pria itu melanjutkan, ketika layar ini bermasalah 2 bulan lalu, saya membawanya ke pusat servis. Komponennya diganti. Petugas mengatakan satu kalimat yang menarik. Ia berhenti sejenak, katanya. Modul pengganti datang dari Batam. Studio terasa menegang lagi, kali ini dengan cara yang berbeda. Tidak ada tuduhan, tidak ada grafik, hanya satu detail kecil yang tiba-tiba terasa besar. Profesor tertawa ringan. Itu normal dalam rantai pasok global. Tentu, jawab pria asing itu. Yang menarik bukan asalnya. Yang menarik adalah betapa jarangnya kita menyadari ketergantungan ini sampai kita merasa tersinggung oleh satu simbol. Farid menelan ludah. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini bergerak, dan ia tidak menyukainya. Ini bukan soal pariwisata lagi, ini soal identitas ekonomi. Pria itu menatap kamera, lalu kembali ke meja. Kita sering berbicara seolah Indonesia hanya pasar, padahal dalam banyak hal, mereka juga bagian dari mesin. Profesor mengubah posisi duduk. Ia tidak memotong, tetapi jelas tidak nyaman. Amir menatap ponselnya sendiri, seolah baru menyadari sesuatu. Beberapa penonton ikut melirik perangkat di tangan mereka. Moderator mencoba mengalihkan, rantai pasok regional memang saling terhubung. Yah, kata pria asing itu. Dan koneksi seperti itu tidak terasa penting, sampai salah satu pihak merasa tidak dihormati. Kata dihormati kembali muncul. Kali ini tidak dalam konteks simbol, tetapi dalam konteks kerja nyata, bukan bendera, bukan pidato, melainkan baut, chip, dan modul kecil yang berpindah lintas perbatasan setiap hari. Farid memijat pelipisnya. Ia menyadari bahwa diskusi ini telah keluar dari zona yang bisa diringkas dengan satu kesimpulan. Setiap upaya meredam justru membuka lapisan baru. Profesor akhirnya berkata, "Lebih pelan. Maksud Anda, ketegangan ini berdampak lebih luas dari yang kita kira." Pria itu mengangguk. Selalu begitu. Studio tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Ia menjadi hening dengan cara yang berbeda, hening orang-orang yang sedang menghitung ulang keyakinannya sendiri. Farid tahu, klip ini tidak akan viral karena kontroversi. Ia akan menyebar karena membuat orang berhenti sejenak, menatap ponsel di tangan mereka, dan bertanya dalam hati, seberapa banyak yang sebenarnya saling terhubung tanpa pernah kami akui. Dan di televisi, pertanyaan yang muncul pelan seperti itu seringkali lebih sulit dihadapi daripada tudingan keras. Percakapan di studio bergerak pelan, tetapi arahnya semakin jauh dari titik awal. Farid Zainal merasakan jenis keheningan yang berbeda, bukan tegang, melainkan penuh perhitungan. Orang-orang tidak lagi bereaksi cepat. Mereka menimbang. Profesor menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Keterhubungan ekonomi memang nyata, katanya, tapi itu bukan berarti satu pihak menentukan pihak lain. Pria asing itu tidak membantah. Ia hanya membuka satu lapisan tambahan. Tidak menentukan, katanya, saling menopang. Ia menyebutkan contoh-contoh kecil, hampir terasa sepele jika berdiri sendiri. Pabrik komponen di Jawa yang memasok suku cadang ke Penang. Perusahaan logistik di Surabaya yang menjadi simpul distribusi ke Malaysia Timur. Tenaga kerja terampil yang bergerak bolak-balik. Lintas perbatasan tanpa pernah menjadi headline. Tidak ada nama perusahaan besar, tidak ada klaim dramatis. Hanya potongan fakta yang jarang masuk buku pelajaran atau diskusi publik. Farid melihat profesor mulai mengerutkan dahi. Ini bukan wilayah yang ia kuasai dengan nyaman. Ia terbiasa berbicara tentang kebijakan dan wacana, bukan tentang detail-detail yang hidup di bawah radar. Moderator mencoba menyederhanakan. Maksud Anda,
Kontribusi ini sering tidak terlihat justru karena tidak terlihat. Jawab pria itu. Kita mudah menganggapnya tidak penting. Ia menoleh sebentar ke arah Amir, lalu kembali ke meja. Banyak orang tumbuh dengan gambaran bahwa satu negara berdiri di atas kakinya sendiri. Padahal yang ada adalah jaringan kaki-kaki yang saling menyanggah. Studio kembali diam. Beberapa penonton terlihat mengangguk pelan. Bukan karena setuju sepenuhnya, tetapi karena narasi itu terasa masuk akal. Profesor menggeser argumen, namun kerjasama ekonomi tidak seharusnya dicampur dengan isu simbolik. Pria asing itu tersenyum tipis. Dalam teori, tidak. Dalam praktik, manusia tidak memisahkan hal-hal seperti itu. Farid mencatat sesuatu di kepalanya. Ini bukan perdebatan akademis. Ini pergeseran cara melihat hubungan antar negara dari struktur ke relasi. Pria itu melanjutkan dengan nada yang tetap rendah. Ketika kontribusi seseorang tidak pernah diakui, ia tidak selalu menuntut. Kadang ia hanya berhenti memberi. Kalimat itu tidak ditujukan pada siapapun secara spesifik, namun Farid merasakan dampaknya. Ia teringat pesan singkat dari redaksi tentang jam kerja yang dipotong, hotel yang lebih sepi, penerbangan yang dikurangi. Profesor kini lebih banyak diam, bukan karena kalah, tetapi karena ia sedang memetakan ulang medan diskusi. Narasi lama tentang siapa memberi dan siapa menerima mulai terasa terlalu sederhana. Moderator melihat jam, waktu hampir habis. Ia mencoba mengarahkan ke penutup, tetapi jelas bahwa satu benang telah terlepas dari gulungannya. Di ruang kontrol, Farid tahu satu hal. Fakta-fakta kecil yang tidak pernah diajarkan seringkali lebih berbahaya daripada kritik terbuka. Mereka tidak memancing perlawanan. Mereka memancing perhitungan ulang, dan ketika orang mulai menghitung ulang, banyak kepastian lama kehilangan pijakannya pelan, tanpa suara, tetapi nyaris tak bisa dihentikan. Moderator mencoba menutup pembahasan ekonomi dengan kalimat yang terdengar netral. Kita bicara tentang barang, angka, dan rantai pasok. Tapi pada akhirnya, yang terpenting adalah manusia. Kalimat itu dimaksudkan sebagai penyeimbang, namun justru membuka pintu yang lebih berat. Pria asing itu mengangguk pelan. Betul, katanya. Dan disinilah pembicaraan biasanya berhenti terlalu cepat. Farid Zainal merasakan perubahan suhu di ruangan. Topik manusia selalu berisiko. Ia tidak bisa ditahan dengan grafik, tidak bisa diredam dengan istilah teknis. Profesor menyela lebih dulu, seolah ingin menguasai wilayah ini sebelum arah diskusi melenceng terlalu jauh. Kita semua sepakat bahwa pekerja harus dilindungi, tapi jangan mencampur adukan isu pariwisata dengan persoalan tenaga kerja. Pria asing itu tidak langsung membantah. Ia hanya bertanya, kenapa tidak? Studio terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, hampir naif. Namun justru disitulah kekuatannya. Wisatawan datang, lanjutnya, karena merasa aman. Aman bukan hanya soal hotel dan bandara. Aman adalah perasaan bahwa orang-orang seperti mereka diperlakukan dengan wajar. Farid melihat beberapa penonton menunduk, bukan karena malu, tetapi karena topik ini terlalu dekat dengan kehidupan sehari-hari untuk dianggap abstrak. Profesor menarik napas. Kasus-kasus yang muncul selama ini adalah pengecualian. Oknum, kata itu oknum jatuh seperti penanda lama yang terlalu sering dipakai. Pria asing itu mengangguk pelan. Mungkin, katanya. Tapi bagi orang yang mengalaminya, oknum selalu terasa seperti sistem. Tidak ada nada menuduh, tidak ada penunjukan jari, hanya satu kalimat yang membalik perspektif. Moderator mencoba mengalihkan, apakah Anda mengatakan penurunan wisatawan berkaitan langsung dengan isu pekerja migran? Tidak langsung, jawab pria itu, tapi saling terhubung. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, cerita tentang perlakuan terhadap pekerja beredar lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Ia berpindah dari keluarga ke keluarga, dari percakapan ke percakapan. Tanpa konferensi pers, Farid teringat pesan-pesan singkat yang sering ia terima dari kerabat jauh. Cerita-cerita kecil, tidak selalu akurat, tidak selalu lengkap, tapi cukup untuk membentuk rasa. Di studio, Profesor tampak lebih kaku. Ia tidak marah. Ia terlihat sedang mempertimbangkan apakah wilayah ini masih bisa dikendalikan dengan bahasa akademis. Amir, dari kursi penonton, tidak berbicara lagi. Namun wajahnya menunjukkan pengakuan diam-diam. Ini bukan isu yang asing baginya. Pria asing itu menutup dengan satu kalimat yang membuat Farid menahan napas. Ketika orang merasa kerabatnya tidak dihormati, mereka tidak perlu dipanggil untuk menjauh.
Mereka akan menjauh sendiri. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada gumaman. Hanya keheningan yang berat, seperti ruang yang baru saja menyentuh sesuatu yang selama ini dihindari. Farid tahu, diskusi ini telah melewati batas kenyamanan. Mereka tidak lagi membahas hubungan antar negara sebagai konsep. Mereka membahas relasi antar manusia dan itu jauh lebih sulit untuk disangkal. Jam di sudut monitor terus berjalan. Waktu siaran hampir habis. Namun Farid menyadari satu hal yang tidak tercantum di rundown manapun. Begitu pembahasan bergeser dari produk ke manusia, tidak ada jalan kembali ke narasi lama yang aman. Farid Zainal tahu bahwa ketika pembicaraan sudah menyentuh manusia, televisi biasanya punya satu mekanisme pertahanan terakhir. Merujuk pada prosedur, pada hukum, pada pernyataan resmi, semua itu memberi jarak emosional yang aman. Moderator mencoba ke arah itu. Pemerintah sudah memiliki mekanisme perlindungan. Katanya, kasus-kasus yang muncul ditangani sesuai hukum. Kalimat itu benar. Setidaknya secara formal. Namun pria asing itu tidak merespons dengan opini. Ia merespons dengan arsip, "Saya setuju," katanya tenang. "Karena itu saya hanya akan mengutip media Malaysia sendiri." Farid langsung menegakkan badan. Ia memberi isyarat agar layar cadangan siap. Pria itu menyebutkan tanggal satu per satu. Bukan dengan nada menghakimi, tetapi seperti seseorang yang membaca daftar keberangkatan kereta, kasus pemukulan, kematian di tempat kerja, sengketa gaji yang berlarut, semua pernah diliput, semua pernah diberi penjelasan. Semua lalu tenggelam. Di layar studio, judul-judul lama muncul, bukan headline internasional. Bukan kritik dari luar, logo media lokal terlihat jelas. Studio tidak bereaksi. Tidak ada desahan, tidak ada gumaman. Ketika tudingan datang dari luar, orang cenderung membela diri. Ketika ia datang dari dalam, pembelaan menjadi lebih sulit. Profesor menatap layar lama. Ia tidak menyela. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak mencoba mengontrol narasi. Pria asing itu tidak menambahkan dramatisasi. Tidak semua kasus ini mewakili sistem, katanya. Tapi bagi publik Indonesia, pengulangan menciptakan kesan. Farid mencatat satu kata dalam pikirannya. Pengulangan. Ini bukan soal satu kejadian buruk. Ini soal ingatan kolektif yang dibentuk oleh serita-serita kecil yang terus muncul. Moderator mencoba bertanya, "Apakah ini berarti Malaysia dipersepsikan tidak aman?" Pria itu menggeleng. Persepsi jarang bekerja dengan kata aman atau tidak aman. Ia bekerja dengan rasa nyaman. Kata itu terasa jauh lebih personal. Farid teringat grafik wisatawan lagi. 2 juta perjalanan yang menghilang. Angka itu kini terasa lebih masuk akal. Bukan sebagai protes, tetapi sebagai penyesuaian. Profesor akhirnya berbicara, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Apa yang Anda usulkan?" Pria asing itu menjawab tanpa ragu, tetapi juga tanpa solusi instan. Pertama, berhenti menganggap cerita ini sebagai serangan. Kedua, berhenti menjawabnya hanya dengan klarifikasi. Tidak ada saran sensasional, tidak ada tuntutan. Studio kembali hening. Namun keheningan kali ini bukan karena tegang, melainkan karena orang-orang sedang menghitung apakah selama ini mereka terlalu cepat menepis sesuatu yang seharusnya didengarkan. Farid melihat jam. Segmen ini hampir habis. Namun ia tahu, berita-berita yang baru saja muncul tidak akan berhenti di sini. Mereka akan diangkat ulang, dipotong, dibagikan, dan dibaca ulang dengan cara yang berbeda. Berita yang tidak bisa ditepis bukan karena ia keras, tetapi karena ia terlalu sering muncul untuk diabaikan. Dan Farid, yang selama ini percaya pada kekuatan penyuntingan, mulai menyadari keterbatasannya sendiri. Tidak semua hal bisa dipotong tanpa meninggalkan bekas. Farid Zainal mendengar kata itu kembali meluncur dari mulut profesor. Kali ini dengan nada yang lebih hati-hati, namun tetap sama seperti sebelumnya, ringan, praktis, dan menutup banyak ruang. Kasus-kasus seperti itu, kata profesor, tidak bisa digeneralisasi. Kita bicara tentang oknum. Kata oknum kembali bekerja seperti peredam suara. Ia mengecilkan sesuatu yang besar. Ia memisahkan peristiwa dari pola. Dan selama bertahun-tahun, ia selalu efektif. Pria asing itu tidak bereaksi langsung. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala. Kata itu sangat berguna, katanya pelan, karena ia selalu terdengar adil. Beberapa penonton tersenyum samar, mengira itu pujian. Namun kalimat berikutnya mengubah maknanya. Masalahnya, lanjutnya, orang di luar studio tidak hidup dalam definisi. Mereka hidup dalam cerita. Farid merasakan tengkuknya kembali mengeras. Ini bukan bantahan. Ini
Pembalikan logika. Profesor menyela kali ini dengan nada defensif yang disamarkan akademisme. Kalau setiap kasus dianggap sistemik, tidak ada negara yang lolos. Benar, jawab pria asing itu. Karena tidak ada sistem yang bersih sempurna. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi sistem dinilai bukan dari niatnya. Ia dinilai dari apa yang terjadi ketika kesalahan berulang. Studio kembali hening. Farid melihat ke arah Amir. Pemuda itu tidak lagi menatap panggung. Ia menatap lantai, seolah kata oknum bukan hal baru baginya. Moderator mencoba menjaga keseimbangan. Jadi di mana garisnya? Pria asing itu menjawab tanpa menggurui. Garisnya ada di pengakuan. Ketika sebuah negara mulai mendengar keluhan sebagai sinyal, bukan gangguan, Profesor menghela napas. Pengakuan bisa dianggap kelemahan. Tidak di mata mereka yang dihormati. Jawab pria itu cepat. Justru, disitulah kepercayaan tumbuh. Farid mencatat satu hal penting yang mulai terlihat jelas. Kata oknum mungkin bekerja di ruang rapat dan konferensi pers, tapi ia rapuh di hadapan ingatan kolektif. Setiap kali diucapkan, ia tidak menghapus cerita, ia hanya menundanya. Dan cerita yang ditunda jarang hilang. Ia menumpuk. Di layar kecil ruang kontrol, Farid melihat grafik pariwisata lagi. Ia kini membaca angka itu dengan cara berbeda. Bukan sebagai protes terhadap satu insiden, tetapi sebagai respons panjang terhadap akumulasi rasa. Profesor tidak bicara lagi selama beberapa detik. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya tidak setegas sebelumnya. Mungkin, katanya, kita memang terlalu cepat menutup pembahasan. Kalimat itu tidak terdengar seperti pengakuan kalah, tapi jelas bukan pembelaan. Farid menyadari bahwa malam ini, kata yang selama ini dianggap aman, justru kehilangan kekuatannya. Oknum tidak lagi cukup untuk menjelaskan keheningan 2 juta orang. Dan ketika sebuah kata berhenti bekerja, yang tersisa hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa lagi dijawab dengan mudah di depan kamera. Farid Zainal merasakan perubahan arah yang tajam, bahkan sebelum topik itu disebutkan. Diskusi telah bergerak terlalu jauh dari pariwisata dan pekerja. Ia mulai menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi dari kesadaran kawasan ini. Sejarah. Moderator mencoba menutup satu jalur dengan lembut. Mungkin kita bisa sepakat bahwa isu ini bersifat sosial dan ekonomi, tidak perlu dibawa ke ranah politik dan geopolitik. Kalimat itu terdengar rasional, tapi juga terlalu terlambat. Pria asing itu mengangkat pandangan. Justru di kawasan ini, katanya pelan, sosial, ekonomi, dan politik jarang bisa dipisahkan. Profesor mengangguk tipis, seolah setuju setengah. Namun membawa isu sejarah ke diskusi pariwisata terlalu jauh. Pria itu tidak menyebut tahun, tidak menyebut perjanjian, tidak menyebut nama wilayah. Ia hanya berkata, ada memori kolektif yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Ia muncul setiap kali simbol disentuh. Farid menelan ludah. Ia tahu penonton cerdas akan membaca. Maksudnya tanpa perlu dijelaskan. Moderator menggeser posisi duduk. Anda bicara tentang sengketa, pria asing itu tidak mengiyakan. Juga tidak menyangkal. Saya bicara tentang laut yang tidak pernah sepi dari patroli, meski peta di atas kertas sudah ditandatangani. Studio terasa mencekam. Kalimat itu tidak menuduh, tetapi memanggil ingatan. Profesor menghela napas panjang. Itu isu antar negara yang kompleks. Tepat, jawab pria itu. Dan karena kompleks, ia tidak pernah benar-benar hilang dari bawah permukaan. Farid menyadari satu hal penting. Bagi sebagian orang Indonesia, Malaysia bukan hanya tujuan wisata. Ia juga tetangga dengan sejarah panjang gesekan yang tidak selalu dibicarakan terbuka. Setiap insiden kecil tidak jatuh ke ruang hampa. Ia jatuh ke laut ingatan itu. Amir mengangkat kepala lagi. Ia tidak berbicara, tetapi wajahnya menunjukkan pengakuan. Ini bukan diskusi baru baginya. Moderator mencoba mengerem. Kita tentu tidak ingin membuka luka lama. Pria asing itu menjawab pelan. Luka yang tidak dibuka tidak berarti sembuh. Kadang, ia hanya tertutup. Farid menutup mata sesaat. Kalimat itu terlalu kuat untuk disunting. Terlalu tenang untuk dianggap provokasi. Profesor terlihat lelah. Ia menyadari bahwa diskusi ini telah melampaui batas yang bisa ia kendalikan dengan referensi akademis. Ini bukan lagi tentang siapa benar. Ini tentang mengapa rasa tidak nyaman itu bertahan lama. Laut memang terlihat tenang dari kejauhan, tapi siapapun yang tinggal di sekitarnya tahu, arus di bawah tidak pernah benar-benar berhenti. Farid membuka catatan mentalnya sendiri. Pariwisata
simbol, pekerja, sejarah. Semua saling terhubung, bukan sebagai konspirasi, melainkan sebagai rangkaian pengalaman yang membentuk pilihan. Dan malam ini, laut yang tidak pernah sepi itu kembali terasa bukan dengan kapal atau bendera, tetapi dengan keheningan jutaan orang yang memilih untuk tidak datang. Studio tidak lagi terasa seperti ruang diskusi. Ia berubah menjadi ruang ingatan. Kata-kata yang melayang di udara bukan lagi tentang angka, melainkan tentang pengalaman yang sulit diucapkan tanpa menyentuh emosi. Farid Zainal menyadari, di titik ini tidak ada lagi jalan aman. Semua jalur sudah dilalui. Yang tersisa hanya kesediaan untuk menatap ke dalam atau menutupnya rapat-rapat. Profesor memecah keheningan lebih dulu. Suaranya kini jauh lebih rendah dari awal siaran. Setiap bangsa punya luka sejarah. Katanya, tidak adil jika satu pihak terus diukur dari masa lalu. Pria asing itu tidak menolak. Saya sepakat, jawabnya. Tapi luka yang belum diakui selalu terasa seperti masa kini. Kata diakui terasa berat, namun tidak menghakimi. Moderator terlihat kesulitan menjaga keseimbangan. Ia mencoba mengajak diskusi kembali ke tataran rasional. Apakah publik benar-benar membuat keputusan wisata berdasarkan ingatan kolektif seperti itu? Pria asing itu tersenyum kecil, bukan mengejek. Publik jarang membuat keputusan dengan teori. Mereka membuatnya dengan rasa. Farid melihat beberapa penonton mengangguk. Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal apakah seseorang merasa dipahami. Profesor memijat pelipisnya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan itu bukan tantangan. Ia terdengar seperti kebingungan yang jujur. Pria asing itu tidak memberikan resep cepat. Ia hanya berkata, mendengar tanpa langsung membantah. Studio hening lagi. Namun keheningan kali ini tidak menekan. Ia terasa seperti jeda yang diperlukan. Farid menatap jam di dinding. Siaran hampir selesai. Ia tahu banyak orang di rumah akan menilai acara ini tidak nyaman, terlalu berat, terlalu pelan. Tapi ia juga tahu, diskusi seperti ini jarang terjadi karena memang tidak enak. Moderator menarik napas. Mungkin, katanya pelan, kita terlalu lama berbicara tanpa benar-benar mendengar. Kalimat itu bukan kesimpulan acara. Ia lebih seperti pengakuan kecil yang jarang terdengar di televisi. Profesor mengangguk pelan. Tidak ada kata tambahan. Farid mencatat satu hal dalam pikirannya. Harga diri bukan hanya milik satu bangsa. Ia saling bersinggungan. Dan ketika satu sisi merasa diremehkan terlalu lama, ingatan mengambil alih peran diplomasi. Studio masih menyala. Kamera masih berjalan. Namun Farid tahu, momen paling penting malam ini justru terjadi ketika tidak ada yang berbicara. Karena di ruang sunyi itulah, banyak orang di studio maupun di rumah mungkin mulai menyadari bahwa 2 juta orang tidak pergi karena benci. Mereka pergi karena ingatan mereka berkata, di sini, kami tidak lagi merasa dihargai. Farid Zainal hampir menutup siaran ketika satu pesan masuk ke layar komunikasinya. Bukan dari editor, bukan dari produser lapangan, melainkan dari tim riset internal yang jarang ikut campur saat siaran sudah berjalan. Pesannya singkat, cek survei outbound terbaru. Farid membuka lampiran itu dengan cepat. Matanya menyapu tabel, lalu berhenti. Ada sesuatu yang terasa janggal dan janggal itu tidak menguntungkan posisi lama yang selama ini dipegang studio. Moderator masih berbicara, merangkum diskusi dengan bahasa hati-hati. Farid mengangkat tangan, memberi isyarat kecil. Ini keputusan spontan. Biasanya ia akan menunggu rapat evaluasi. Malam ini, ia memilih risiko. Tambahkan satu grafik terakhir, katanya pelan ke operator. Yang ini, di layar studio, grafik baru muncul. Judulnya sederhana, preferensi wisata warga Malaysia. Garisnya naik tajam. Tujuannya jelas. Indonesia. Beberapa penonton mengerjap, memastikan mereka tidak salah membaca. Profesor mencondongkan badan. Amir mengangkat kepala lagi. Moderator berhenti sejenak. Data ini menunjukkan, katanya perlahan, wisatawan Malaysia justru meningkat ke Indonesia dalam periode yang sama. Keheningan yang muncul berbeda dari sebelumnya. Ini bukan keheningan reflektif. Ini keheningan kaget. Profesor membuka mulut, lalu menutupnya. Argumen tentang emosi, sensitivitas, dan reaksi berlebihan tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Jika Indonesia tetap menerima wisatawan Malaysia tanpa penurunan signifikan, maka narasi timbal balik runtuh. Pria asing itu tidak tersenyum, tidak pula mengangguk berlebihan. Ia hanya berkata, itu sebabnya saya bilang, ini bukan soal kebencian. Ia menatap grafik itu,
lalu menambahkan pilihan diam-diam jarang bersifat simetris. Farid merasakan sesuatu bergeser di dalam ruangan. Selama ini, banyak asumsi dibangun di atas keyakinan bahwa sentimen negatif akan selalu saling membalas. Data itu mematahkan asumsi tersebut tanpa perlu debat. Moderator menelan ludah kecil. Artinya, jawab pria asing. Satu pihak menjauh, pihak lain tetap datang. Itu bukan konflik, itu sinyal. Profesor kini terlihat benar-benar berpikir. Ia tidak lagi mempertahankan posisi. Ia sedang memproses. Amir bersandar di kursinya. Wajahnya tidak puas, tetapi lega, seolah pertanyaan yang ia ajukan tadi kini menemukan bentuk jawabannya sendiri. Farid menyadari grafik ini lebih merusak daripada semua argumen sebelumnya. Ia tidak menyerang, ia tidak menuduh, ia hanya menunjukkan ketidakseimbangan rasa. Ketika diskusi berakhir, moderator menutup dengan kalimat yang paling netral malam itu. Tidak ada kesimpulan besar, tidak ada pemenang debat. Namun Farid tahu, sesuatu telah selesai dan sesuatu yang lain baru saja dimulai. Data yang berbalik arah tidak memberi ruang untuk defensif. Ia memaksa refleksi, dan refleksi jauh lebih menakutkan daripada kritik terbuka, karena ia tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Lampu studio mulai meredup, musik penutup mengalun pelan. Terdengar hampir tidak selaras dengan beratnya percakapan yang baru saja selesai. Kamera bergerak menjauh, menangkap senyum penutup yang lebih menyerupai formalitas daripada perayaan. Siaran berakhir. Farid Zainal melepas headsetnya perlahan. Ia tidak langsung berdiri. Beberapa kru saling pandang tanpa kata. Tidak ada tepuk tangan penutup. Tidak ada lelucon ringan seperti biasanya. Studio terasa seperti ruang yang baru saja melewati sesuatu yang tidak bisa diulang. Profesor berdiri dari kursinya. Ia merapikan jas, lalu menoleh sebentar ke arah meja tamu. Wajahnya tidak menunjukkan kekesalan, tidak juga kepuasan. Ia hanya mengangguk singkat kepada pria asing itu, lalu melangkah keluar tanpa banyak bicara. Itu bukan sikap orang yang kalah dalam debat. Itu sikap orang yang menyadari sesuatu perlu dipikirkan ulang. Pria asing itu tetap duduk beberapa detik lebih lama. Ia menatap meja kosong di depannya, lalu berdiri. Amir menghampirinya pelan. Mereka tidak berbicara lama, hanya saling mengangguk. Seperti dua orang yang baru saja berada di sisi yang sama, tanpa perlu saling mengenal sebelumnya. Di ruang kontrol, Farid memandangi layar yang kini menampilkan iklan larut malam. Ia tahu acara ini akan menuai reaksi, akan ada kritik, akan ada pembelaan, akan ada potongan klip yang diperdebatkan. Namun ia juga tahu, tidak semua kekalahan harus diperlakukan sebagai bencana. Beberapa menit kemudian, ponsel Farid bergetar tanpa henti. Grup redaksi mulai ramai, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kebingungan. Kata-kata yang muncul berulang, bukan skandal, melainkan refleksi. Seseorang menulis singkat, "Kita mungkin terlalu lama merasa nyaman." Farid menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia teringat satu pelajaran lama dalam dunia media yang sering diabaikan. Program yang paling berpengaruh, jarang yang paling berisik. Malam itu, Malaysia tidak dipermalukan, tidak diserang, tidak dijatuhkan. Yang terjadi justru lebih sunyi dan lebih berat. Sebuah bangsa dihadapkan pada cermin. Kekalahan yang paling sulit diterima bukan ketika argumen runtuh di depan kamera, tetapi ketika keyakinan lama tidak lagi bisa menjelaskan kenyataan. Dan tidak ada pihak luar yang bisa disalahkan. Farid berdiri akhirnya. Ia mematikan lampu kecil di ruang kontrol satu persatu. Ketika pintu studio tertutup, ia tahu satu hal pasti. Malam ini bukan akhir dari hubungan dua negara. Ini mungkin awal dari cara baru untuk saling memandang tanpa teriak, tanpa defensif, dan tanpa merasa selalu harus menang. Dan dalam dunia yang semakin bising, kekalahan semacam itu justru bisa menjadi jalan yang paling masuk akal untuk melangkah ke depan.